Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu pasar. Dan pasar terbagi menjadi 4. Kami akan menjelaskannya nanti beserta kelebihan, keunggulan, dan kurva-kurvanya. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Andine Sasa Putri dengan NIM D1A1230002. Saya Aprilia Floresita Yunika Mikael dengan NIM D1A1230004. Saya Getza Zahira dengan NIM D1A1230008. Tentang apa itu pasar? Pasar adalah tempat atau mekanisme di mana penjual atau pembeli bertemu untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar tidak harus berbentuk fisik seperti pasar tradisional, tetapi pasar juga dapat berbentuk seperti pasar online. Contohnya seperti berbelanja di Shopee. Berikut pengertian dari keempat pasar tersebut. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satupun yang mampu untuk mempengaruhi harga pasar tersebut. Adapun ciri-ciri yaitu yang pertama banyak penjual dan pembeli, yang kedua itu produk yang dijual bersifat homogen, yang ketiga tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar, yang keempat informasi pasar itu sempurna. Adapun keunggulan pada pasar persaingan sempurna, yang pertama efisiensi alokatif, sumber daya dialokasikan secara optimal. Yang kedua harga kompetitif dan lebih rendah. Yang ketiga tidak ada monopoli. Adapun kelemahannya, yang pertama tidak ada insentif untuk inovasi, tidak ada realistis karena sulit untuk menemukan pasar yang benar-benar sempurna. Yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga. Nah, ciri-cirinya yang pertama hanya ada satu penjual, yang kedua tidak ada produk substitusi, yang ketiga hambatan masuk pasar sangat tinggi, dan yang keempat perusahaan sebagai price. Nah, selanjutnya ada keunggulan. Yang pertama, mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Yang kedua, mendorong inovasi dan penelitian karena adanya keunggulan monopolistik. Dan yang ketiga, skalabilitas produksi yang besar. Kita beralih ke kelemahan. Yang pertama, harga cenderung lebih tinggi bagi konsumen. Yang kedua, kurangnya efisiensi alokatif dan produktif. Dan yang ketiga, konsumen memiliki sedikit pilihan. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga pasar. Adapun ciri-cirinya, yang pertama hanya ada beberapa penjual, yang kedua produk bisa homogen atau berbeda, yang ketiga terdapat hambatan masuk pasar, yang keempat interdependensi antar perusahaan. Adapun keunggulan dari pasar oligopoli sebagai berikut. Yang pertama, persaingan dapat mendorong inovasi. Yang kedua, keberagaman produk. Dan yang ketiga, perusahaan besar memiliki efisiensi skala. Adapun kelemahan, yang pertama, kemungkinan adanya solusi yang merugikan konsumen. Yang kedua, harga cenderung lebih tinggi dibanding pasar sempurna. Dan yang ketiga, sulit bagi perusahaan kecil untuk masuk. Dan yang terakhir ada
Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual, tetapi setiap produk memiliki diferensiasi yang membuatnya unik. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, banyak penjual tetapi produk berbeda. Yang kedua, hambatan masuk tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, penjual memiliki kontrol terbatas atas harga. Adapun keunggulannya, yang pertama, produk yang beragam memberikan pilihan kepada konsumen. Yang kedua, persaingan mendorong inovasi dan kualitas. Yang ketiga, relatif mudah untuk masuk pasar. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak efisien secara alokatif dan produktif. Yang kedua, harga bisa lebih tinggi dibandingkan pasar sempurna. Yang ketiga, keuntungan tidak maksimal dalam jangka panjang karena persaingan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.